meneladani kesabaran atas ujian-ujian yang Allah berikan. Mengikhlaskan juga ya. Mengikhlaskan. Nabi Ibrahim milik Allah. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan mengikhlaskan anaknya disembelih supaya Allah melihat Nabi Ibrahim lebih sayang Allah atau lebih sayang anaknya. Begitu pula harusnya kami. Ketika Allah sudah panggil, maka kami harus tahu bahwa ya kita, bahasanya Ricis ya, kita sayang sama orang tua kita, sama ayah kita, tapi Allah lebih sayang. Allah lebih sayang, dan kita mengikhlaskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa punya Allah kembali. Ayo. Setelah ini kita akan melihat proses penyembelihan. Iya. Masuk TV guys, sapinya. Kita mengantarkan dia ke tempat peristirahatan terakhir. Semoga berkah untuk kita semua, amin. Amin. Ayo lo. Ayo lo. Makin dekat. Kalian gimana puasanya hari ini, teman-teman? Lancar nggak? Kemarin gimana puasanya? Semoga ibadah kita diterima. Amin. Nama sapinya siapa, Kak? Nama sapinya Petok-Petok. Kenapa Petok-Petok? Kenapa? Petok-Petok karena nggak ada nama lain ya, iseng aja. Aku ada 4, ada namanya Sayang, ada namanya Meong, ada Embe, Sariling. Sariling. Tadinya mau Sariling, cuma kepanjangan, nulisnya repot. Belok sayang, belok sana. Ya, belok. Petok-petok. Petok-petok. Etok. Inspirasi pemilihan nama dari mana sih? Dari mana aja sih, yang penting aku selewat aja. Beratnya Oke. berapa, Kak Ricis? Beratnya 1 ton berapa ya kemarin? Berapa Om? 1 ton 53. 1 ton 53 kilo. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai. Nah, kita ketemu terakhir kalinya ya. Nanti kita ketemu lagi di surga insya Allah. Dadah. Enggak. Kaget. Sayang. Oh, sedih. Ya, udah potong. Gimana Om, potongnya Om? Ikat ya? Ikat kan? Ayo kita ikat. Bentar Om, tarik. Namanya Petok-Petok. Monggo. Ayo lah, panik semuanya. Udah, ikat aja, Kak. Ah, iya. Libatin. Nah, gitu. Oke, zaman. Ini agak detik-detik. Petok-petok mau. Ikat kakinya. Mantap pasti. Ada. Sudah. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki. Alhamdulillah masih dikasih hati yang masih bisa mencintai, menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi aku ngeliat prosesnya kan. Jadi kayak ya Allah, tenang banget rasanya gitu. Semoga berkah untuk kita semua.
Tapi emang setiap tahun seperti ini sih, terharu gitu. Terharu, aku tuh orangnya melo banget. Aku tuh gampang nangis sebenarnya, cuman kalau di depan orang tuh kayak ayo harus kuat gitu. Cuman karena aduh lagi rame lagi nih gitu, jadi aku nggak bisa nahan karena terharu aja. Sedih banget. Dikuat-kuatin berarti ya. Harus dikuat-kuatin. Teman-teman juga pasti yang punya hewan-hewan kurban pasti juga terharu kok, karena kita ngerasain feel-nya, perasaan, tatapan matanya, begitu cintanya dan alasan kita gitu. Jadi pasti lebih ke gitu. Ada rencana mau lebih dari 1 tahun depan? Insya Allah. Penyalurannya kan seperti apa, Cis? Penyalurannya mungkin lebih ke orang pesantren aja kali ya yang ngurus, jadi aku nyembelihnya aja. Ini diperuntukkan untuk siapa aja sih? Selain untuk Ricis kan Dan harapan Ricis dari apa yang sudah Kalau doa tentu tiap hari pasti ada permintaan, pasti ada doa. Cuman kalau doa khususnya sama aja sih, karena kan setiap hari doa juga kan. Cuman kalau doa khusus di hari Idul Adha ya nggak terlalu signifikan gimana lah. Yang penting Ricis selalu minta doa Papa ditempatkan di sisi terbaik, keluarga diberikan kesehatan, rezeki yang cukup gitu. Idul Adha pertama kali Beda karena kalau tahun lalu kan masih malam takbiran sama-sama, pulang makan daging sama-sama. Kalau sekarang kan udah agak beda, cuman kan masih ada keluarga-keluarga yang lain. Jadi tentu tetap ada nikmat yang masih bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. ada rencana ziarah mungkin hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Ricis terakhir ucapannya mungkin. Selamat Idul Adha. Selamat Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Semoga berkah, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Semoga teman-teman sehat semua. Amin. Amin, sama-sama Kak. Iya, ya. Petok-petok apa Ricis? Bukan ayam, bukan bebek, sapi, limusin. 1 ton 50 kg kurang lebih. Jadi ada sedihnya, tapi ada senangnya juga karena alhamdulillah dilancarkan hingga hari ini sapinya sehat sampai nanti dia disembelih, insya Allah. Pemilihan sapinya gimana? Pemilihan sapinya adalah yang ada aja ya. Karena dipercaya, Ergis percaya sama yang jaganya aja dipilihin. Ini buat Mbak Ergis yang paling bagus kata dia. Jadi ya udah kita terima-terima aja lah. Tapi hari ini emang keluarga besar semua Kak Ricis. Hari ini keluarga besar apanya? Kak Ricis bareng-bareng semua. Oh iya ya, hari ini aku bareng keluarga. Semuanya berkumpul di pesantrennya Mbak Oki untuk menyembelih kurban-kurban kita. Alhamdulillah. Boleh Kak, kisaran angkanya sih? Kisaran angka Sapi yang milik Ricis sendiri. ya segituan lah ya, saya juga pasti tahu. Ada harga-harga ininya, harga pasarannya nggak jauh beda sama harga-harga yang lain kok. Yang penting kalau buat Allah kan nggak boleh perhitungan, mau berapapun kalau buat Allah kita ya udah aja gitu. Karena kan harta juga dari Allah, masa kita perhitungan gitu. Ini kurban yang keberapa? Ini kurban yang di tahun ini apa di tahun dari hitung-hitung kemarin? Soalnya Dihitung kemarin dari Ricis berkarir lah. berapa ya? Aku lupa. Tapi tiap tahun selalu. Alhamdulillah tiap tahun selalu. Kan sekarang udah musim banget tuh, banyak banget sapi-sapi yang disalonin dulu sebelum dia Iya. dikurbankan. Ricis melakukan itu juga. Kemarin kita sempat mandiin juga, sempat mandiin, sempat spa juga, sempat sikat-sikat, pijit-pijit. Tapi kan mini pedi nggak bisa ya, kakinya gede banget. Jadi cukup sampoin, keramasin, gitu-gitu aja. Jadi sempat ngamuk-ngamuk dikit, disayang-sayang gitu ya. Iya, karena kalau misalnya kita mau menyembelih atau mau dipotong, dia harus dalam keadaan tenang dan harus dengan lemah lembutan juga. Jadi nggak boleh dipaksa, karena kan makhluk hidup juga kan. Jadi kita harus dengan pakai perasaan, pakai kasih sayang gitu. Alhamdulillah sih sudah bisa dikurbankan. Iya, alhamdulillah. Tapi mungkin dia agak sedikit stres dan sedih karena mungkin dia paham ya, dia mau disembelih. Tapi satu sisi senang juga Ricis ngeliatnya karena emang sehat sampai hari H gitu. Gimana memaknai Idul Adha kali ini Kak? Memaknai Idul Adha tentu yang pertama adalah secinta-cintanya kita pada sesuatu di muka bumi ini, kita harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman mungkin yang punya harta, yang punya sesuatu yang cukup, ada baiknya kita korbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ini nggak sih? Handphone saya itu mendapat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu nggak sih Dek? Di setiap hari di grup kah atau maupun personal kah? Tetangga. Iya, itu pasti setiap hari gitu. Jadi
ada yang ayahnya meninggal atau yang ibunya meninggal atau ada anggota keluarga atau bahkan dirinya sendiri gitu. Jadi terlalu banyak kabar-kabar kematian itu sehingga kita sangat bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kehidupan sampai hari ini dan dipertemukan lagi dengan Hari Raya Idul Adha. Ya walaupun tanpa keluarga lengkap karena Papa baru kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala 1,5 bulan yang lalu. Ini mungkin masih nggak kerasa ya karena kita masih dalam pesantren, tapi biasanya nanti kalau pulang ke rumah biasanya kita berkumpul sekeluarga itu, keinget lagi di rumahnya Ricis kan, karena rumah Ricis kan yang paling muat nampung keluarga inti gitu. Jadi sekarang PPKM kita juga tidak saling mengunjungi keluarga yang jauh-jauh untuk saling menjaga satu sama lain. Jadi memang kumpul keluarga inti ya, tapi mungkin sungkeman, jadi sedih ya, jadi sungkemannya sama ibu aja berarti gitu. Biasanya kita kalau ada acara Idul Fitri, Idul Adha, kita ada dokumentasi keluarga, vlog gitu kan di channel masing-masing, itu berasa banget sih gitu. Tapi sekarang tanpa apa-apa gitu, tapi tetap harus semangat lah terus. Dan Hari Raya Idul Adha ini memang kita berada dalam pesantren saja. Ini pesantren kami, teman-teman sekalian, Maskal Hufad, yang mana semua anak-anaknya mukim tinggal di sini, tidak ada keluar masuk ya, in out tidak ada, sehingga ini acara internal bersama dengan keluarga dan keluarga besar dari Maskal Hufad, pesantren kami. Dan kita tidak berkumpul bersama dengan warga. Biasanya ini yang berbeda juga. Biasanya Idul Fitri pesantren kami ini terbuka, teman-teman sekalian. Jadi biasanya kita selalu berkumpul bersama dengan warga, apalagi kalau penyembelihan itu semuanya rame. Tapi karena Corona dan PPKM ini membuat kita memang acaranya internal, tidak menerima tamu dari manapun. Donatur banyak yang memberikan sapi kambingnya di pesantren kami, tapi memang beliau-beliau juga dari jauh-jauh sehingga tidak datang. Kemudian tetangga juga tidak berbaur, jadi semuanya acara internal. Oke, berarti bisa dikatakan berdasarkan memang kondisi PPKM akhirnya mengadakan pesantren ya? Betul, pemerintah kan telah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya atau PPKM, sehingga memang kita internal saja, di dalam saja, sehingga ya para ustadz-ustadznya dan para santri lah yang kita sudah bagi tugas, siapa yang menyembelih, siapa yang menguliti, siapa yang membagi-bagi, seperti itu. Dan semua keluarga juga udah di swab semua ya kak ya? Iya. Ya, jadi semua anggota keluarga kita rutin untuk di swab, sehingga insya Allah di swab rutin, antigen ya ataupun rapid ya. Kadang kita dengan menggunakan rapid test juga ya deh ya. Dan harus pakai PCR masker gitu juga. ya, dan harus pakai masker. Yang kalau misalnya nauzubillah min dzalik ada yang positif harus isoman, tidak boleh berkumpul di sini. Ustazah, memaknai makna Idul Adha di tahun ini seperti apa? Dengan segala keterbatasan juga kan. Ya. Kalau kita melihat makna Idul Adha sendiri kan ya dari tahun ke tahun kita memperingati dan mengikuti meneladani dari kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Bagaimana beliau disebut Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala karena kesabaran, keteguhan hati, berprasangka baik kepada Allah, berserah kepada Allah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara umum tentu kita semua tahu bahwa ya hikmahnya kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, dan hablum minanasnya adalah kita berbagi. Tapi secara khusus untuk keluarga kami memaknai Idul Adha secara khusus adalah yaitu tadi kesabaran, karena sabar itu tidak hanya dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar tidak hanya menjalankan ibadah, tapi sabar dalam menghadapi musibah-musibah. Jadi ya 1,5 bulan yang lalu kami menghadapi kenyataan bahwa ayah kami berpulang mendadak. Mendadak itu cukup membuat trauma sih. Jadi 1 bulan pertama itu saya memang biasanya tuh kalau malam-malam suka ngeliat nih anak masih ada kan, anak-anak tuh masih ada kan, masih bernafas kan, karena kan papa meninggalnya mendadak ketika tidur. Jadi itu cukup trauma sih, cukup trauma. Dan kalau bangun pagi bersyukurnya luar biasa, anak-anak masih bangun, saya masih hidup, seperti itu. Jadi makna Idul Adha buat saya pribadi meneladani kesabaran atas ujian-ujian yang Allah berikan, Mengikhlaskan juga ya. mengikhlaskan. Nabi Ibrahim milik Allah. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan mengikhlaskan anaknya disembelih supaya Allah melihat Nabi Ibrahim lebih sayang Allah, lebih sayang anaknya. Begitu pula harusnya kami. Ketika Allah sudah panggil, maka kami harus tahu bahwa ya kita, bahasanya Ricis ya, kita sayang sama orang tua kita, sama ayah kita, tapi Allah lebih sayang, dan kita mengikhlaskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa punya Allah kembali lagi pada Allah. dan insya Allah kita semua kembali lagi ketemu di surga. Amin. Semangat beribadah. Dan sekarang sudah mengikhlaskan karena tadi kan sempat bilang bahwa yang pulang ke rumah selalu teringat. Feeling ya, masih proses Butuh waktu ya, butuh waktu untuk
Sampai sekarang sih kalau saya pribadi adik-adik udah kuat ya, tapi sampai sekarang saya nggak pernah mau lihat video papa dulu. Sama, Oh iya ya. kalau ngeliat masih ntar dulu deh gitu Nah, keluarga. nggak mau ngeliat video, foto nggak mau lihat sampai hari ini. Belum bisa lihat dulu, karena kan kalau lihat jadi inget lagi. Berarti yang paling kuat which is bisa di Iya ya. Sih, itu yang Iya paling kuat ya. Iya, video-video papa atau flashback tuh pasti kuat. Oh sapinya mau dipotong. Sapi saya mau dipotong. Oke. Mulai dulu Terakhir, Waki, momen di bulan Ramadan ini yang apa namanya? Ramadan di momen Idul Adha ini yang menjadi kenangan buat almarhum seperti apa sih? Nah itu semua. Jadi intinya adalah setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kan memang kita berkumpul komplit keluarga. Papa suka main sama cucu-cucu, bercanda-bercanda sama anak-anaknya. Jadi seharian itu hari raya itu adalah hari khusus berkumpul dengan keluarga dengan penuh canda tawa. Ya. Apalagi papa paling lucu. Papa itu sama Ricis tuh suka klop karena mereka sama-sama lucu. Makanya kalau ada hari raya Idul Adha atau Fitri, kita kalau misalnya bercengkrama, bercanda itu buat vlog itu makin kenang-kenangan gitu. Kenang-kenangan. Tapi memang ya sudahlah, memang takdirnya begitu, jadi kita menjalani saja sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bersabar terhadap ujian-ujian Allah, kemudian senantiasa berpikir positif, ya, husnuzon pada takdir Allah. Kalau seuzon kan kenapa ya Allah diambil papa saya, ya Allah kok begitu sih, kan nggak begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita untuk apapun yang takdir Allah berikan adalah pasti baik gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan begitu untuk senantiasa husnuzon, prasangka baik sama Allah, sampai akhirnya di ending baru ketahuan oh ini loh hikmahnya. Juga kalau dikaitkan lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan tentang bersandar penuh, berserah pada Allah. Maka kita pun berharap demikian. Apapun ujian-ujian Allah ke depannya, ya yang bahaya adalah kalau kita meninggalkan Allah. Allah ya itu musibah terbesar kalau kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah. Jadi banyak hikmah-hikmah di hari raya Idul Adha ini yang bisa kita kaitkan dalam kehidupan kita pribadi, yang mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik lagi daripada hari ini, insya Allah. Amin. Terakhir greeting Idul Adha nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua. Selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah teman-teman, terutama ibadah di bulan Dzulhijjah kemarin, puasa Arafahnya insya Allah, dan semoga kita meneladani akhlak sifat kehidupan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Ini yang pertama yang berbeda karena memang tanpa apa gitu kan, jadi tetap berjalan seperti biasanya, cuman mungkin ada yang kurang memang, seperti kalau misalnya udah selesai penyembelihan terus makan lontong bersama keluarga lengkap, tapi sekarang kurang apa. Terus setelah itu sungkeman keluarga lengkap, tapi sekarang udah tanpa apa dan foto keluarga lengkap. Tapi sekarang tetap apapun kondisinya kita harus tetap bersyukur, dan semoga semuanya sehat-sehat dan sesuai dengan prokes sih. Ya, tentu kami bersyukur karena masih dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha.